Salam cinta penuh kedamaian Bapak Ibu semuanya. Kembali di Misteri Semesta di YouTube Bunda Arsaningsih. Dan kali ini kita akan bahas sesuatu yang seru, yaitu misteri soul matter. Semesta ini penuh dengan misteri. Banyak yang mencoba menguak misteri, namun tak bisa karena terbatas ruang dan waktu. Saya, Trasto Mahotama dan Bunda Arsaningsih akan menguak tabir itu dan akhirnya memahami misteri semesta. Acara ini dipersembahkan oleh Yayasan Cahaya Cinta Kasih adalah yayasan yang didirikan untuk melakukan kegiatan kemanusiaan, pembentukan karakter dengan dasar cinta kasih yang sederhana dan universal. Dengan support dari donatur di seluruh Indonesia, melayani secara lahir dan batin, melalui bantuan sembako, obat-obatan, penyuluhan proses olah rasa. Terima kasih banyak kepada Yayasan Cahaya Cinta Kasih atas bantuan sumur bor untuk penyimpanan penampungan air di Desa Rapesagi. Terima kasih kepada Yayasan Cahaya Cinta Kasih bahwa meditasi yang diajarkan oleh Bunda Arsaningsih itu memberikan manfaat yang cukup besar. It's fabulous, wonderful. I really enjoyed the meditation and also learning about karma, learning more deeper about karma and the influence it has on our lives and the things we experience in this life. I'm so grateful. Sangat-sangat powerful sekali ya. Jadi waktu meditasi itu menyembuhkan diri kita sendiri dan menyembuhkan bumi. Terima kasih kepada Yayasan Cahaya Cinta Kasih atas kunjungannya ke Taman Makam Pahlawan Pengelipuran. Mudah-mudahan kedepannya Yayasan Cahaya Cinta Kasih selalu mendapat perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan selalu jaya di dalam melayani masyarakat. Iya, terima kasih ke semua yang nonton hari ini dan tentu pastinya ucapan terima kasih juga kepada para donatur dari Yayasan Cahaya Cinta Kasih, karena tanpa donasi dari teman-teman kita nggak bisa juga sering-sering bikin podcast kayak gini. Ya, hari ini kita ngebahas sesuatu yang mungkin jadi pertanyaan kebanyakan teman-teman nih, kebanyakan teman-teman yang nonton channelnya Bunda Arsaningsih. Ada tuh beberapa yang via DM baik ke Bunda maupun ke saya nanya, itu ngomongin soul matter tuh alat apa sih? Kayak gimana sih soul matter itu? Nah sekarang kita akan bahas sama-sama, kita akan kupas, kita akan kenalan lebih dalam deh tentang proses soul matter. Nah pengalaman teman-teman waktu berproses belajar soul matter pun ceritanya banyak banget gitu. Tapi ada satu yang menarik nih. Sebelum mulai kita mungkin dengerin dulu nih cerita satu teman ini. Boleh Bunda? Belum nyapa Bunda udah ngasih. Kita lihat dulu ini, nanti baru kita bahas. Oke? Silakan. Nama saya Mena. Saya tinggal di Pecatu, Bali. Saya sebagai seorang bidan PNS di Puskesmas. Awalnya tujuan saya bukan soul matter, sebenarnya awal saya kenal dengan soul itu lewat soul parenting. Karena saya punya masalah sama anak saya belum pernah dengerin YouTube Bunda, belum pernah dengerin podcast maupun meditasi online. Jadi pada waktu kelas soul parenting benar-benar saya merasakan di pemurnian, bisa merasakan perasaan bapak dan ibu saya waktu sedang hamil saya dulu, kemudian pemurnian dengan orang tua, dengan pemurnian dengan anak. Jadi yang benar-benar itu juga membuat hubungan saya dengan orang tua saya jauh lebih baik, membuat hubungan saya dengan anak jauh lebih baik. Dari situ saya merasa ini kok kayaknya sesuatu yang udah lama saya cari. Awalnya sih coba gitu aja sih sebenarnya, kan namanya kita kalau awal gitu kan belum yakin banget kan ya, jadi coba gitu. Saya waktu itu kayak ngebut gitu sih, jadi ada daftar kelas LAMJD gitu kan, saya langsung ikut masuk LAMJD. Selesai LAMJD ada 4 aspek, saya langsung masuk 4 aspek dalam sebulan, kayaknya 2 kelas atau
dua kayaknya. Kemudian bulan depannya 2 kelas lagi, kelas spiritual sama kesehatan. Kemudian setelah itu lama nggak ada kelas karena ada kegiatan di Jogja rasanya. Habis itu sambil menunggu karena udah 4 aspek, awalnya nggak berani daftar WSM ya, nggak punya uang, terus merasa layak nggak ya aku mau ikut WSM. Habis itu coba aja lah daftar, ikut daftar tunggu. Udah yang nggak ngarep banget gitu kan, mau cepet dapet. Akhirnya setelah WSM Jogja, WSM November, dihubungin Pak Gede untuk ikut WSM. Sebenarnya motivasinya cuma waktu itu saya mau tahu, motivasi waktu itu tuh ikut WSM mau tahu kayak gimana sih ngukur supaya kita bisa menentukan pilihan dalam kehidupan sehari-hari. Kok kayaknya enak ya kalau kita mau ngambil keputusan tuh nggak harus bingung. Itu awalnya. Setelah ikut WSM, di luar ekspektasi sih sebenarnya ya. Artinya kan ekspektasi saya tuh kayak yang bisa ngukur. Ternyata jauh melebihi itu. Luar biasa. Sangat bersyukur di kehidupan sekarang bisa ikut WSM, bisa ikut Soul, kenal Soul. Ada satu kerinduan yang sangat besar. Rasanya saya sudah lama mencari dan ya ini dia, kayak gitu. Ada rasa ditampar berkali-kali. Ditampar dalam artian diingetin, hei kamu tuh manusia, yang ciptain tuh aku. Seperti itulah, hal-hal yang seperti itu. Kamu menuju pada satu Tuhan, seperti itu ya, seperti itu. Mungkin saya agak sedikit berbeda ya dengan yang lain. Karena perjalanan saya ke sini juga penuh perjuangan. Mulai dari gangguan cemas, sesi yang paling menarik bagi saya sih, semua menarik masalahnya. Semua menarik, tidak ada satu sesi yang tidak menarik. Jadi jangan ditanya mana yang menarik, semua sangat menarik. Karena saya di keluarga hanya saya, yang artinya yang baru kenal Soul, keluarga juga belum mau belajar, belum mau tahu lebih banyak. Sementara mungkin untuk pengambilan keputusan yang berhubungan dengan diri saya, mungkin seperti pekerjaan, artinya pekerjaan mana yang harus saya dahulukan. Kan kadang kita sering bingung dengan hal-hal, prioritas mana yang harus saya dulukan. Kemudian menghadapi anak-anak saya yang kadang agak sedikit trouble lah ya. Mungkin saya harus ukur ini kondisi anak saya sedang bahagia untuk bisa dengerin sedikit saran dari saya atau bagaimana. Mungkin itu sih mungkin hal-hal yang bisa sementara, karena kan belum mahir juga untuk mengukurnya. Iya, mungkin sementara itu. Mungkin pesan untuk teman yang udah kenal Soul ya. Karena kalau yang belum kenal Soul, kita mau kasih tahu juga bakalan mental. Jadi iya, jadi teman-teman yang udah mulai ikut meditasi online Bunda, mulai ikut kelas Bunda, ayo, ini penting buat kita. WSM penting buat jiwa kita. Jika nggak ada uang, diniatkan dulu, usaha nabung, pasti bisa. Mungkin inilah yang kita cari dalam hidup selama ini. Setelah perjuangan panjang, disinilah kita tempat bertumbuh. Mari bertumbuh bersama, Soul is Solution.
merinding semua denger ya. Iya, itu pengalaman temen yang lagi habis ikut workshop soulmeter gitu kan. Dan ini biasanya bikin tambah penasaran lagi, sebenarnya ngapain sih soulmeter itu. Dibilang tadi proses ngukur-ngukur, proses nemuin jawaban gitu kan. Dan pertanyaan biasanya adalah itu soulmeter tuh ada satu alat tertentu apa gimana? Nah mungkin lebih pas tanya langsung ke Bunda nih. Langsung ditodong. Langsung aja todong gitu kan. Kayak ya mungkin sapa dulu boleh sih Bun. Iya. Iya, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Senang sekali kita berjumpa lagi ya untuk podcast kali ini. Dan akhirnya setelah dilakukan karena kita bingung ya Dokter Asto mau apa ya lagi ya yang mau disampaikan gitu ya, mau dibagi setelah kemarin tuh selalu nyerempet huka-huka. Ya, membuat apa ya, memancing kita untuk ke memahami dunia lain. Nah, sekarang apa lagi yang akan kita bahas? Ada beberapa yang menyampaikan ya apa yang ingin mereka pahami. Oke, kita terima semuanya. Dan sampai akhirnya saya pun melakukan soulmeter ya, untuk mengetahui apa sih kelayakan Tuhan untuk podcast hari ini. Dan ternyata ya deng dong. Saya juga terkejut, Dokter Asto terkejut. Loh, kok maunya Tuhan kok misteri soulmeter. Nah loh, saya juga ya mungkin Tuhan punya kehendak ya dengan kita berbagi soulmeter kali ini, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan atau kepo yang Bapak Ibu radiasikan kepada saya maupun tim ya, berhubungan dengan cara mengukur ya. Kok diukurin sih gitu, kok bisa tahu ya, wah sakti banget dong. Bunda sakti banget. Semua tembus sakti mandraguna gitu ya. Tembus. Saya sendiri malah bingung juga ya, tapi ya sudahlah, saya berserah ya. Kalau memang itu menjadi kehendak Tuhan, siapa tahu dengan pembahasan ini akan membuat Bapak Ibu memahami dan tidak mengatakan saya sakti lagi. Tapi kita gitu. Sakti bareng-bareng. Gitu ternyata maksudnya. Iya, dan harapannya kan semua paham, ternyata begitu. Dan tidak lagi mungkin ada pikiran-pikiran negatif di balik semua itu. Dan kita bisa memahami, bahkan kalau mungkin Bapak Ibu berkenan ya, mari bertumbuh bersama dengan soul. Dan mungkin ini bisa menjawab kegalauan beberapa teman ya. Apaan sih itu maksudnya? Apakah itu alat? Apakah ternyata Bunda tuh paranormal atau gimana? Pasti pertanyaan tuh berkecamuk kan. Iya, bahkan tadi Bu Mena ya itu bertanya apa? Awalnya kan cuma karena ikut parenting ya, terus pingin tak bisa ngukur gitu ya. Taunya ikut jadi terkejut sendiri. Over expectation. Nah, pertanyaan pertama. Udah berasa cerdas cermat ya. Dites. Oke, sebenarnya ini kan orang ngomong kalau soulmeter itu suatu alat, suatu ilmu kesaktian atau apa? Ini pertanyaan yang paling sering muncul. Oke. Soulmeter ya. Soulmeter itu sebenarnya penamaan dari suatu metode. Jadi nggak ada alatnya nih, gitu. Jadi bukan alat khusus. Kirain kayak HP gitu ada aplikasinya. Ada aplikasi, tidak ya. Jadi proses sesuatu yang saya temukan ya. Jadi mungkin beberapa di past life ya, kalau dibilang mungkin lagi ya pastilah di past life saya sudah memahami hal tersebut. Kemudian di kehidupan saat ini kembali
dimunculkan, kemudian kembali diamati ya. Walaupun saya rasa semua yang belajar energi akan bisa merasakan energi, karena dasarnya awal ya, karena saya belajar energi ya, dari metode yang pembelajaran di energi, karena saya mempunyai kepekaan dengan proses energi, akhirnya saya kombinasikan antara intuisi dengan proses energi ya. Jadi dari proses yang sudah berjalan ya, bagi yang memahami energi itu, memang saya melihat juga ada beberapa orang yang yaitu tadi sakti kok tahu, nerawang dan sebagainya. Tapi seringkali saya melihat ada ego yang muncul yang terlibat dalam proses mengetahui sesuatu secara energi. Nah, dari proses itu kemudian saya mengamati dan mulai mengembangkan, butuh eksperimen untuk ya tentu nggak bisa percaya begitu saja dong. Kita harus bereksperimen, mengamati, dilatih lagi, dioprek lagi istilahnya, dan ya mengalami banyak proses. Wah, ini salah nih, kurang spesifik pertanyaannya. Oh, ini kurang ya, harus ada frame-nya. Oh, ini kurang, harus ada batasannya, harus ada begini begitu ya. Sehingga yang sekarang sudah menjadi suatu metode ini kita mampu digunakan untuk mengukur radiasi-radiasi yang terpancar di alam ini. Jadi kita sebut dengan soul, spirit of universal ini, matter, measurement technique of radiation. Gitu. Ini kan benar, langsung ada yang bilang kali aja ada meteran ya, kan soul meter gitu ya. Enggak ya, maksudnya bukan proses seperti, bukan satu alat khusus itu. Dan ini itu pun seperti Bunda tadi bilang, berarti bukan sesuatu yang muncul sebulan 2 bulan gitu, enggak ya, maksudnya ya. Satu proses panjang ya Bunda ya. Panjang ya. Itu pun terus disempurnakan ya, tahun 2012 ya. 2012 itu saya mulai memantapkan diri ya, saya memang harus mulai berbagi dengan metode baru ini ya. Dan itu bukan suatu hal yang mudah mengenalkan proses energi ini ya, bahkan dihujat sana sini, tapi saya yakin karena di balik semua proses ini, apa yang saya kumpulkan ya, data, kemudian metode dan sebagainya, ini bukan karena diri saya sendiri, tapi saya selalu konsultasikan dengan bos saya. Siapa bosnya nih Bun? Tuhan. Oh gitu. Oke. Ya mungkin bagi beberapa orang selalu mengatakan, gila kamu, masa kamu ngomong-ngomong sama Tuhan gitu ya. Tapi ya dalam proses ini pun awalnya saya tidak mempunyai ketertarikan untuk proses tersebut, tetapi karena saya ya mungkin disitulah apa yang orang bilang gift saya adalah bisa lebih dalam, bahkan diarahkan ya, lakukan ini begini, dan saya pun mengikuti sambil menganalisa, mengamati, kemudian menyempurnakan ya. Dr. Aso bahkan setelah tahun 2012 kan kita sempurnakan, dari awal adalah soul matter 1.0 ya. Yeah. Nambah lagi, kita dapatkan lagi, kemudian soul matter 2.0, 3.0 sampai yang baru ini di tahun kemarin ya, 2021 ya. 2021. Ya, 2021 kita pun menyempurnakan lagi menjadi soul matter 4.0. Oke. Iya. Dan ini kan tadi Bunda udah cerita nih, oh itu merupakan proses panjang, proses penyempurnaan segala macam. Nah ini ada satu pertanyaan nih Bunda, yang mungkin kalau saya sih sekarang pas untuk ditanyain.
Iya. Berarti soul meter sama aja terawangan ya Bun? Yang menggunakan cakra ajna atau pineal, apa dengan mata hati Bunda? Ya, kalau dibilang terawangan tidak ya. Kalau nerawang itu kan seperti melihat ke depan, ke belakang ya, entah mau nerawang ke belakang atau ke depan ya. Itu dengan menggunakan intuisi. Ya, mungkin dia melihat merem tapi bisa kelihatan seperti bayangan atau kejadian yang akan datang, itu menerawang. Kalau ini adalah proses mengukur. Ya, mengukur itu berarti ada yang diukur. Ya, berarti ada objeknya, objek yang diukur. Tentu objeknya ini bisa bagian dari past life atau dari kehidupan saat ini. Karena kalau kita paham dengan proses hukum energi, energi itu bersifat kekal. Jadi apapun di proses di alam semesta ini secara energi dia akan kekal adanya, sehingga informasi-informasi akan kita dapatkan ketika kita mampu melintasi ruang dan waktu ini, paham dengan konsep energi, dan akhirnya dari situlah kita dapat mengetahui kebenaran-kebenaran di alam ini karena energinya ada. Jadi bukan kayak terawangan misalkan rasanya itu kan belum tentu itu terjadi. Kalau ini ada energinya atau tidak. Kalau tidak, ya tidak bisa dikatakan sebagai suatu kebenaran. Kenapa? Karena itu tidak terjadi. Itu baru kira-kira atau baru benar nggak ya gitu. Seperti itu Dr. Hasto. Oke. Nah, jadi tadi kalau misalnya orang terawangan gitu kan berarti dia memang udah punya gift ya. Iya. Udah punya gift itu juga kan hasil dari latihan dari past life. Jadi dengan dia meniatkan saja dia udah kelihatan tergantung dari proses giftnya dia seperti apa. Apakah ada kemampuannya dia di past life bagaimana. Nah, terus kalau tadi Bunda bilang soul meter nggak seperti itu. Enggak. Soul meter memanfaatkan energi yang terpancar dari suatu objek yang dia pepancar, udah gitu baru diukur. Energi yang terpancar dari situ. Iya, benar. Nah, ini ada muncul pertanyaan lagi. Nah, kalau kayak gitu, apakah proses pengukuran dari satu objek tuh menghasilkan nilai yang sama dari pengukuran semua orang yang menggunakan soul meter? Ya, asal dilakukan sesuai dengan tahapan mengukur. PD habis. Ini kan kita asal sesuai dengan proses itu, asal seseorang melakukan dengan proses berserah totali kepada Tuhan. Ya, selama ini hasil pengukuran dilakukan oleh banyak orang dengan objek yang sama, baik di dalam maupun di luar negeri, dengan objek yang sama, hasilnya sama. Ya, ini yang bersifat universal ya, jadi bisa dipahami. Bahkan ya banyak yang mengukur sekarang ya akhirnya bisa yang sudah sudah belajar itu mendapatkan hasil yang sama. Oke, jadi apakah proses mengukur itu hasilnya sama selama mengikuti poin-poin yang memang dilatih dengan anggapnya SOP-nya gitu ya Bu? Iya, SOP-nya benar. A, B, C, D, E, F, G dilakukan dengan benar, hasilnya sama. Kenapa? Karena energinya satu. Misalkan gelas ini isinya apa kan gitu. Ini bisa air, bisa kopi, bisa teh gitu ya. Dan masing-masing teh atau kopi meradiasikan energi. Asal ini bendanya sama dan yang ngukur dengan metode yang sama, ya kita akan mendapatkan hasil yang sama. Oke. Dan ini ada nanya apakah energinya ada di tulang ekor Bun? Ya, sebenarnya energi itu kan terradiasi di semua benda. Ya, semua pikiran orang pun terradiasi. Jadi kenapa kita bisa mengambil informasi di alam ini? Karena bentuk pikiran itu adalah bagian energi. Sehingga kita tahu apa sih yang dirasakan seseorang, ya.
Walaupun orang itu lagi jauh dari kita ya, karena itu sudah terradiasi, kita bisa tahu kebenarannya. Jadi secara apa ya, di atas kertas berarti karena semua adalah radiasi dan soul meter adalah mengukur radiasi, semua hal bisa diukur. Semua hal bisa diukur. Oke. Baik benda mati maupun benda hidup. Tapi beda kalau benda mati benda hidup. Ya, kalau benda hidup energinya lebih kuat, lebih padat ya. Benda mati pun ada, cuma kapasitas energi yang terradiasi itu tidak terlalu kuat ya. Tergantung pada, ada benda-benda yang mampu menyerap energi yang cukup besar ya, tentu dia akan dapat terukur lebih kuat. Oke. Ya, jadi bisa terukur semua. Nah, sebenarnya yang bikin penasaran juga ini kan dengan proses soul meter ini, karena semua hal meradiasikan energi dengan pengukuran energi, itulah yang bisa mengukur semua hal dan informasi-informasi yang dulunya nggak kebayang bisa kita dapetin. Iya. Itu ngimpi apa sih Bunda bisa menemukan seperti itu? Maksudnya apakah memang punya obsesi dari kecil bahwa aku harus menemukan suatu cara ngukur tertentu atau bagaimana? Tidak ya. Jadi memang saya memiliki kepekaan dengan energi, dan kebingungan saya dengan proses energi ini awal waktu masih anak-anak hingga remaja, dewasa itu kan selalu bingung dengan proses antara yang berfisik dan yang tidak berfisik gitu. Ya itu mungkin sudah saya bagikan di podcast yang lain. Tapi dengan proses ini pun menjadi suatu pertanyaan terus di dalam diri, dan kemudian saya selalu mengamati. Mungkin ya menurut saya yang kelebihan saya itu selalu mengamati. Jadi selalu berkesadaran melihat, mengamati, tahu oh ini begini begitu. Jadi orang tuh lagi sibuk, mungkin orang itu tidak fokus, tapi saya melihat aja, saya sudah detail mengamati tempat atau orang ini perilakunya bagaimana, energinya bagaimana, itu sudah dari proses mengamati itu. Akhirnya dulu saya melakukan soul meter itu ya sesuai dengan intuisi saja, tapi itu saya pun ingin bertumbuh. Saya ingin gini, saya menyatakan ini kepada Tuhan, bagaimana saya bisa memberitahu orang lain kalau kebenarannya seperti ini ya, sesuai yang saya pahami. Itu yang awalnya, karena saya selalu bergolak, sudah dibilang gila lah, pokoknya tidak pernah benar gitu. Padahal itu benar menurut saya. Nah disitulah saya bergolak, dan akhirnya saya bertemu dengan ilmu-ilmu energi. Tapi di situ pun saya masih bergolak juga. Kenapa? Karena tidak ada dasar yang kuat membuat itu menjadi sesuatu yang universal. Istilahnya dapat diterima oleh banyak orang. Contohnya begini, ada orang yang clairvoyant, ya, clairvoyant. Kemudian dia melihat ini itu. Tapi begitu ada clairvoyant yang lainnya, dia melihat yang lain lagi gitu. Nah, kan kalau ada 4 clairvoyant, orang yang mampu melihat, yang dilihat itu bisa berbeda-beda. Ya, itu yang membuat saya tambah bingung gitu. Bahkan ada pembelajaran yang katanya harus mengeluarkan energi berwarna seperti ini. Nah, saya lihat itu energinya nggak keluar. Ya, kemudian saya pun mempertanyakan kenapa bisa begitu. Kan itu tidak ada warna yang demikian. Nah, itu clairvoyant yang satunya bilang sudah ini keluar begini, yang satunya berdebat sendiri. Akhirnya saya bilang ini berarti kan tidak ada dasar membuat proses ini sebagai sesuatu yang universal. Padahal kalau universal, satu orang melihat satu objek, hasilnya ya sama. Kalau secara berfisik kan universal, ini gelas, gambarnya biru. Ya kita melihat secara berfisik itu universal. Harusnya melihat secara energi pun hasilnya universal. Itu yang saya pertanyakan. Nah, akhirnya saya mengamati, oh berarti
prosesnya padahal energinya sama, tapi kok ditangkap oleh orang berbeda-beda. Akhirnya saya mulai melakukan analisa dan mulai membatasi, mulai ke proses apa ya, dipakai tolak ukur untuk bisa bahwa barang itu energinya adalah itu gitu, bukan karena intervensi. Ya, intervensi itu karena energi sifatnya mengikuti pikiran, ya yang dipikirkan seseorang itu sudah mempengaruhi kualitas energi tersebut, sehingga disitulah saya melihat apabila seseorang ego, ya energinya sudah mempengaruhi suatu benda tersebut, maka yang didapat akan berbeda gitu. Iya, cuman ya ini masuk kayak waktu saya ngobrol sama Kiaf Hanung, itu salah satu tamu podcast kita waktu itu kan, dia bilang ada satu percobaan gitu kan, yang namanya slit, saya lupa lah namanya apa, tapi dia bilang kalau cahaya kalau diliatin dia berubah menjadi partikel, tapi kalau nggak diliatin dia berubah menjadi gelombang. Itu kan berarti pada saat kita ngelihat, pada saat kita mikir dikit aja itu sudah ada sesuatu yang mengubah kondisi tersebut. Benar, itulah yang menjadi akhirnya saya bisa paham kenapa paranormal ini bilang gini, nanti balian itu bilang ini, dukun ini bilang ini, padahal bendanya sama gitu ya. Persepsinya jadi macam-macam karena tanpa disadari intervensi dari mereka, energi itu sudah berubah. Tapi kalau emang kayak gitu, emang maksudnya kalau ya saya mikir pada saat kita mengukur kan, kita ngelakuin sesuatu kayak ini, saya mau ngukur nih tebelnya berapa, pasti saya pegang dulu kan. Begitu megang ini udah kalau secara fisik nggak ada perubahan. Tapi secara energi kan sudah berubah. Begitu nggak usah dipegang deh, diliatin aja. Kan energi udah berubah. Bisa mengukur tanpa merubah kondisinya itu. Bisa. Kok bisa? Maksudnya selama ini kan ya itu yang menjadi masalah ya. Iya, benar. Ya, saya dulu juga berpikir begitu. Akhirnya saya mikir lagi gimana ya. Ya itu tadi. Begitu saya bingung, kemana saya lari ya? Ke bos. Kepada Tuhan, gimana caranya? Nanti kamu akan tahu ya, dikasih lagi perumpamaan, dikasih lagi perjalanan ya. Akhirnya ya itu tadi yang saya bilang, saya melihat dengan proses energi ini, oh beginilah cara Tuhan mengajari saya dengan proses mengalami. Nah dari situlah saya baru akhirnya dapat menemukan bahwa di antara beberapa cara ya yang saya gunakan, cara yang paling luar biasa menurut saya yang ditunjukkan oleh Tuhan agar tidak mengintervensi energi adalah ketika proses berserah kepada Tuhan. Karena proses berserah ini kita tidak ada ego, tidak ada keinginan, energi tidak akan mengotori atau kita dalam kondisi yang netral. Nah, kalau kondisi netral barulah kita bisa mengetahui kebenaran-kebenaran yang sesungguhnya, bukan kebenaran palsu yang dipalsukan. Karena sekarang banyak seperti itu. Karena tidak banyak orang yang bisa mengetahui kebenaran yang sesungguhnya atau kebenaran Tuhan. Oke. Jadi banyak hal yang membingungkan karena menangkap informasi itu banyak orang yang bisa ya. Iya, benar. Tapi menerjemahkan proses informasinya ini yang sering bermasalah. Ya, menangkap informasi, kemudian menerjemahkan, kemudian menyampaikan informasi, sering di situ ada miss-nya ya, ada kebingungan, terus akhirnya terjadi penyesatan karena yang tidak sebenarnya yang disampaikan kepada orang lain. Entah memang sengaja disesatkan atau ya memang dia tersesat aja gitu ya. Iya. Tersesat maksudnya tidak bermaksud menyesatkan orang lain, tetapi karena kemampuan. Ini kan proses spiritual. Kemampuan spiritual seseorang itu berbeda-beda.
tentu hukumnya adalah sejenis menarik jenis. Kalau mereka belum benar-benar spiritual, benar-benar terhubung dengan Tuhan, maka kemampuan menarik menerjemahkan pesan-pesan atau kehendak Tuhan di alam ini ya mereka juga tidak akan mampu gitu. Nah, di metode Soulmatter kita membuat terlebih dulu kesejenisan kita agar energi yang kita tarik juga merupakan suatu kebenaran. Oke. Saya jadi bingung sih sedikit. Maksudnya seru banget nih obrolannya kan ke arah proses bagaimana proses menerjemahkannya. Tapi banyak juga nih Bunda yang masih bingung nangkapnya gimana, radiasi menangkap prosesnya seperti apa. Ya, menangkapnya gampang aja karena kan kalau mungkin beberapa orang bisa gitu, nggak usah ditanya deh, udah bisa lah dia dengan melihat ngerasa sesuatu atau dia ngerasain oh ini ada merinding atau gimana segala macam, itu ada yang seperti itu. Tapi kan banyak juga yang bingung. Itu kira-kira gimana nih? Sebelum kita lanjut lagi nih proses menerjemahkannya kan. Kalau di Soulmatter sendiri proses nangkapnya gimana? Ya, kalau di Soulmatter kan yang awal kan pada dasarnya kita harus tahu dulu dong hukum energinya gimana, hukum yang berlaku di alam ini, hukum yang menjadi kebenaran Tuhan itu bagaimana. Kan kita harus menyelaraskan. Kemudian setelah paham di sana, ya kita membuat proses paham dulu supaya netral itu bagaimana. Kan? Menetralkan diri itu kan tidak mudah. Jadi sebenarnya di workshop Soulmatter itu mengarahkan kita untuk mampu netral, berserah pada Tuhan itu dalam kondisi yang netral, tidak ada ego, ya keberserahan total. Ya, akhirnya disitulah kita akan tahu kebenaran-kebenaran yang sejati. Disitulah proses penerjemahannya. Ya, kemudian bagaimana menerjemahkan ya kita tidak menggunakan alat bantu ya, tetapi karena Tuhan sendiri sudah menciptakan manusia itu sempurna sebenarnya, ya Tuhan sudah membekali alat itu di dalam diri kita, yaitu dengan kepekaan secara energi. Karena kita paham tubuh kita ini kan tidak hanya yang berfisik saja, kita mempunyai 5 dimensi tubuh ya. Jadi 4 tubuh yang secara energi ini ya kita gunakan untuk mengukur radiasi-radiasi energi di alam ini. Ya, kalau mungkin orang Jawa bilang sedulur papat 5 pancer, ya tubuh fisik dan 4 tubuh energinya. Ya itu bagian dari yang kita kelola. Ya, kemudian ya dengan proses setelah mampu berserah ya, tidak ada lagi rekaman kebohongan ya, karena hukumnya kan kita mau tahu kebenaran Tuhan ya kita nggak boleh ada bohong. Nah, inilah pemurnian batin yang cukup dalam untuk kita bisa benar-benar menguak ya tabir proses Soulmatter ini. Jadi kalau Bunda ngomong kayak gitu sebenarnya, maksudnya kalau saya nyoba untuk ngelihat dari sudut pandang teman-teman gitu, Bunda kan kelihatan proses mengukur dengan menggerakkan tangan segala macam, karena seperti Bunda bilang itu merupakan alat yang emang super canggih yang emang udah dibuat sama Tuhan. Tapi kadang-kadang kita nggak tahu fitur-fitur yang udah ada di dalamnya, dan mungkin salah satunya adalah proses merasakan energi itu, ya kan? Nah, terus kalau tadi Bunda bilang dengan proses Soulmatter itu sebenarnya kita harus menetralkan dulu. Jadi sebenarnya Soulmatter itu bukan cuman masalah ngerasain energinya, menangkap sinyalnya, bukan, tapi bagaimana proses menetralkannya. Betul, itu yang terpenting. Itu kunci ya? Kuncinya di sana. Tapi ini kayak pertanyaannya Wiwi Indahwati, untuk jadi netral itu apa bisa dengan mudah dipelajari oleh setiap peserta, Bun? Maksudnya ya selalu ada ngelihat sesuatu di otak ini, selalu ada pro kontra. Iya. Menurut saya dipelajari ya, asal mengikuti tahapan-tahapannya ya bisa gitu. Ya, terus buktinya juga hampir semua yang belajar Soulmatter bisa gitu, kecuali kondisi khusus ya, dan itu pun cuma sedikit sekali. Jadi nggak perlu punya gift apa, nggak perlu
harus mampu apa, ikuti saja. Dan bagaimana proses kita, kan diberikan cara nanti berserah supaya tidak mengintervensi energi-energi yang lain. Tapi ya menurut saya yang penting itu berserahnya. Ini kan pembelajaran berserah, bonusnya dapat mengukur gitu. Karena kalau berserahnya juga belum benar, ngukurnya itu bisa mengukur bisa, cuma akan sedikit terganggu. Nih, dia bilang jadi sebenarnya kuncinya berserah apapun hasilnya. Iya. Dan tadi Bunda bilang kalau misalnya memproses berserahnya belum, jadi misalnya ada dua peserta nih. Satu peserta dia bisa dengan mudahnya merasakan energi, tapi susah untuk berserah. Ya. Peserta satunya lagi dia lebih mudah untuk berserah, tapi ngerasain energinya masih kadang-kadang terasa, kadang-kadang enggak. Kalau Bunda ngeliatnya gimana? Kalau saya melihat yang bakalan canggih dalam melakukan soul meter adalah mereka yang berserah walaupun kadang-kadang berasa atau enggak. Itu kan di awal. Semakin dia sering berlatih berserah, maka kekuatan energi Tuhan ini akan menguat di dalam dirinya. Sehingga dengan proses ini jalan kebenaran Tuhan menuntun dirinya gitu. Nah, nanti dia akan bisa dengan metode soul meter ini, karena terbukti beberapa dari mereka awal-awal masih oke, bisa kadang enggak, tapi begitu mereka terus berlatih berserah lebih dalam lagi, kecepatan untuk merasa mengetahui intuisi dan ini akan terasah dengan sendirinya. Jadi kalau kepekaan itu bisa diasah ya? Iya. Bisa dilatih. Bisa dilatih. Berarti nggak harus punya gift. Enggak. Kadang malah saya melihat mereka-mereka yang datang yang sudah punya gift itu sombong, merasa sudah bisa. Tapi akhirnya pada saat kita ajak untuk mengetahui kebenaran Tuhan dengan proses berserah, mereka sulit untuk berserah karena egonya terlalu tinggi. Lebih gampang saya mengajar mereka-mereka yang mempunyai niatan baik untuk bertumbuh. Biasanya lebih cepat untuk bisa mengetahui kebenaran Tuhan dan mereka akan merasakan itu luar biasa. Seperti Bu Mena tadi, contoh yang luar biasa ya, saya ikut haru ya, mungkin Bapak Ibu juga haru melihat. Enggak ada pernah nonton YouTube, tidak melakukan meditasi online, hanya mengikuti soul parenting, kemudian mengikuti kelas langkah awal mengenal jati diri ya, karena itu penting menurut saya membuka realita bahwa ini loh ada energi, bahwa proses manusia itu ada proses reinkarnasi, membawa rekaman semua yang kehidupan saat ini menjadi takdir. Itu kan dasar sekali. Ada niat bertumbuh diukur, kesombongannya. Karena kalau dari awal udah sombong, biasanya mereka nggak akan sampai di workshop soul meter. Jadi saya bersyukur ya dengan proses langkah awal mengenal jati diri itu sudah ada seleksi. Habis itu masuk di kelas 4 aspek ya, untuk tahu jati dirinya atau untuk tahu takdirnya masing-masing ya, diukurkan. Habis itu baru bisa masuk workshop soul meter ini. Ya menurut saya itu jalan Tuhan yang indah di masa pandemi, karena kalau sebelumnya workshop soul meter ini saya bagikan ke kota-kota, kemana-mana dengan harapan banyak orang yang mau belajar, tapi ternyata mereka tidak melihat esensi, melihat inti dari proses pembelajaran, karena mungkin niatan mereka ikut belajar itu karena ingin sakti. Tapi setelah proses pandemi dengan pembelajaran langkah awal mengenal jati diri, 4 aspek, sudah lihat YouTube saya, sudah ikut belajar, sudah mengikuti meditasi online, ternyata itu bagian dari seleksi alam. Sehingga mereka yang datang adalah jiwa-jiwa yang memang ingin bertumbuh menjadi lebih baik untuk lebih dekat mengenal Tuhannya. Dan itu tidak ada kita tidak melihat dari sisi agama ya, karena semua agama belajar gitu. Walaupun ada yang baru belajar sudah dimusuhi dan banyak cerita-cerita dari mereka ya, tapi ya
dengan tekad yang kuat bahwa mereka ingin memperbaiki diri, ternyata mereka lebih cepat untuk mengenali Tuhannya. Itu yang membuat saya haru ya. Dengan proses ini, dengan mengukur metode soulmeter, akhirnya mereka bisa mengetahui kebenaran-kebenaran Tuhan. Dan hubungan spiritual, hubungan manusia dengan Tuhannya itu jauh cenderung lebih kuat dibanding mereka hanya menjalani proses ritual tanpa pemaknaan yang dalam di dalam proses dirinya. Nah, soul ini hanya melengkapi ya, dari sisi yang tidak tersentuh secara religius, ini masuk di ranah energi ini untuk melengkapinya, bahwa sesungguhnya Tuhan itu sangat mencintai kita. Ya, begitu mereka mengenal metode soulmeter, mereka dapat menentukan pilihan-pilihan yang bijaksana untuk keputusan di dalam dirinya, berlatih, dan akhirnya lebih, menurut saya, menjalani proses hidup dengan lebih berkesadaran. Ya, lebih sadar, oh ya, kenapa saya harus melakukan, kenapa saya harus menerima hal ini, tidak menyalahkan keluar tapi berbenah ke dalam diri. Nah, metode soulmeter inilah yang dipakai karena dengan kita bisa mengukur radiasi-radiasi energi, kita jadi mengenali diri kita. Oh, ternyata saya masih punya cemas ini sekian kilometer karena semua terradiasi. Oh, saya ada iri. Cepat sadari, menarik, minta maaf, memaafkan. Ya, akhirnya kita mengoreksi diri kita. Ya, jadi kita tahu kekurangan-kekurangan diri, bisa menghargai orang lain, dan akhirnya kita menyadari bahwa Tuhan sangat mencintai kita, bisa merasakan kehadiran Tuhan secara energi di dalam diri kita, dan tidak cukup itu aja, melibatkan kekuatan Tuhan dalam semua proses hidup kita. Melibatkan kekuatan Tuhan dalam semua proses hidup kita. Itu bukannya di mana-mana juga ngomongnya kayak gitu ya, Bang? Ya, itu kan baru teori doang. Kalau di energi kan kita harus benar-benar, ada nggak energi Tuhan benar di dalam diri tersebut? Adakah cahaya Tuhan benar ada di dalam diri? Seberapa banyak gitu Seberapa banyak ya terradiasi? Bisa aja ada, tapi adanya ya cuma sedikit sekali ya. Ya nggak salah juga statementnya gitu kan, tapi ya kalau bisa terus meningkatkan, kenapa enggak, kan seperti itu. Nah, saya coba ngomong balik lagi sedikit dengan proses berserah, Bunda. Ini satu proses, ini statement yang sering terima. Bunda, saya sering merasa sudah berserah, tapi orang menilai saya belum berserah, dan saya juga nggak bisa atau belum bisa untuk visualisasi. Apakah akan mempengaruhi dalam mengikuti WSM? Nah, ini ada dua pertanyaan sebenarnya. Yang pertama adalah saya sering merasa sudah berserah, tapi orang menilai saya belum berserah. Iya, memang belum berserah. Baru hanya sekedar kata-kata. Kok bisa tahu? Ya kan diukur kan. Ya Bu, nanti tidak perlu bisa visualisasi. Toh workshop soulmeter itu tempat belajar. Ya dari nol, berarti bukan orang sudah ahli terus baru belajar. Enggak, namanya juga baru belajar ya. Makanya moto kita ya mari bertumbuh bersama ya. Kita belajar, ayo bertumbuh bersama, karena proses untuk memahami diri kita sendiri, mengenal Tuhan itu enggak bisa hanya dalam hitungan satu kehidupan saja. Toh kita sudah membawa itu dari kehidupan yang dulu, dan sekarang kita melanjutkan untuk berbenah diri. Iya, dan ya tadi Bunda ngomong juga proses mengenal Tuhan nggak bisa cuma di satu kehidupan. Banyak yang nggak ketemu karena nyarinya dengan pendekatan yang salah ya. Maksudnya yang berfisik gitu, misalnya nyarinya proses berfisik, padahal proses energinya yang bisa menjadi kuncinya. Ada satu lagi sih ini Bun, yang mungkin saya komentarin sedikit, boleh ya Bun ya? Berarti jiwa saya masih kotor sekali, udah ngikutin YouTube Bunda udah bertahun-tahun, tapi sampai sekarang belum dipertemukan dengan Bunda. Udah daftar belum? Ya maksudnya, ya ini bukan berarti orang yang sudah ikut workshop soulmeter berarti jiwanya sudah bersih kan? Enggak ya Bunda ya? Iya, tidak. Tergantung dari niat mau atau enggak. Ya kalau misalnya udah daftar, udah ikut kelasnya, udah ngikutin step-stepnya, pasti nyampe lah.
Iya, sama seperti tadi pesannya Bu Meda ya. Eh, apa ya? Saya sampai haru ya kalau uang itu ditabung, nanti yang penting diniatkan aja, nanti akan dibukakan jalan, karena banyak yang mengalami proses seperti itu, yang niatkan saja tiba-tiba ada jalan untuk bisa sampai proses ini. Pertanyaan berikutnya. Jadi banyak nanya ya. Tadi ngomongin berserah tuh hubungan sama ego ya. Ya. Kondisi berserah sama ego nih, berserah apakah artinya itu nggak ada ego sama sekali atau gimana Bun? Maksudnya berserah itu? Ya, kalau ego itu kan ada dibagi ya. Tetap dalam proses untuk menjalani hidup ada ego, kan dikata orang mengatakan ego yang positif, ego yang negatif. Kalau terlalu ego itu jelek, jadi yang sedang-sedang saja katanya. Ya, dalam proses berserah itu perlu kerendahan hati. Ya, kalau kita terlalu ego merasa sudah baik, ya tidak akan bisa berserah. Ya, jadi proses kita berserah ini tentunya dalam kondisi di mana ego kita tidak terlalu bermain. Jadi kita mengikuti proses yang berjalan sesuai dengan hukum alam ini, hukum Tuhan. Ya, jadi kalau kita paham, makanya di workshop Soulmatter diberikan dasar-dasar hukum energi dulu, sehingga kita tahu proses alam ini Tuhan bekerjanya bagaimana, dipahami. Nah, setelah berserah, ya berlatih untuk berserah itu ada tahapan yang nggak mudah, yaitu ketika kita mampu melepaskan keterikatan. Orang dikatakan berserah ketika dia sudah tidak ada keterikatan secara energi. Ya, nanti ada ukurannya lagi. Jadi semua terukur di sana. Mau bilang enggak, lah memang ukurannya enggak ada, tidak berserah, ya nggak bisa komplain ya, nggak boleh wah saya kan sudah berserah baru merasa lah ini loh keterikatannya segini banyak, mau ngomong apa. Jadi ya maksudnya yang penasaran tuh kan tadi Bunda bilang kelas Soulmatter adalah kelas berserah. Tapi kan tadi Bunda udah ceritain gimana caranya proses berserah segala macam. Di Soulmatter nggak cuma itu doang diulang kan? Atau gimana? Maksudnya ada latihannya atau gimana prosesnya? Ya tentunya ada latihannya kan, tetap nanti tahapannya ya step by step ya, nggak bisa langsung enggak. Untuk bisa ke sana kan dibuat kesejenisan dulu secara energi, di-upgrade dulu powernya. Ya ini yang penting sebenarnya sih, makanya kalau ditanya apa yang berkesan, pemurnian. Ya karena pemurnian itu menghadirkan kekuatan Tuhan yang luar biasa untuk kita bisa melihat ke dalam. Mungkin itu contoh, bukan testimoni yang satunya bisa ditunjukkan dulu. Oke, kita putar yang sekarang ya. Ada satu lagi teman yang udah ngerasain dan dia sharing lah tentang proses itu. Bisa dibantu, Deva? Halo, nama saya Liawan Yusdianto, biasa dipanggil Yus. Saya tinggal di Jakarta dan pekerjaan saya sebagai wira swasta. Memang awalnya sudah mulai mencari ya untuk memang bimbingan spiritual lah seperti itu. Jadi sudah beberapa kali juga ikut yang lain-lain, tapi terakhir ini kebetulan ikut dengan orang tua, mama tepatnya, untuk diajak langsung meditation online waktu itu. Dan memang pas pertama kali online langsung rasa cocok gitu. Sehingga semakin penasaran dan terus mengikuti. Makanya tambah lama tambah penasaran dan serius mau ngikutin sampai ke Soulmatter ini. Ya, kalau kemarin sebelumnya kan kalau masih meditation online, terus juga ikut kelas yang workshop online ya seperti langkah awal dan lain-lain, memang jauh sekali bedanya setelah kita ikut Soulmatter. Apalagi ini kan offline, dan juga memang satu bentuk penambahan kesadaran lah untuk keberserahan kepada Tuhan itu ya jauh lebih baik lagi ya gitu selama 3 hari ini. Itu sih, dan bonusnya memang ya akhirnya bisa ngerti gimana cara mengukur
Soulmeter kan itu lebih yang kita terutama di dunia wira swasta ya kan perlu ngambil keputusan terkadang salah, kadang ini, kadang juga jadi dilema, sehingga mudah-mudahan dengan adanya Soulmeter ini bisa memberikan arah yang lebih baik lah, yang lebih sesuai dengan keinginan ataupun kehendak Tuhan gitu. Iya. Kalau untuk saya sih yang paling berkesan sekali sesi permunian, baik yang di hari pertama maupun yang di hari kedua yang dibimbing oleh Bunda langsung. Gak tahu, memang mungkin kebawa juga karena kebersamaan tadi ya, memang ngikutin acaranya itu memang benar-benar gak perlu disumput apa-apa, gak perlu disembunyiin apa-apa lah, perasaan apa semua jadi dilepas, memang berserah aja sama Tuhan, sehingga pada saat pemurnian itu nggak tahu kenapa jadi kebawa dengan mungkin dengan perasaan, sehingga semuanya memang lepas perasaan ada salah, ego, semua itu jadi seperti ya inilah semua ini selama ini yang mungkin ya bisa dibilang kesalahan-kesalahan, dosa-dosa apa semua keluar semua dan terungkap semua, sehingga terasa banget hubungan langsung dengan Tuhan pada saat itu gitu loh. Gimana nggak tanpa dibuat-buat ya, tanpa di ini, memang kerasa banget langsung mendapat kayak hubungan langsung lah dengan Tuhan pada saat pemurnian itu sih rasanya terharu sekali ya. Pasti tentunya untuk kebutuhan sehari-hari ya lebih kan dijadikan lifestyle ya, coba diterapkan sebagai lifestyle untuk misalnya untuk ambil keputusan bisnis ya kan, juga untuk hubungan dengan karyawan ya kan, juga selain itu paling utama mungkin sebelumnya dengan keluarga juga. Saya juga ada anak, bisa dengan anak juga ya kan, dengan keluarga istri ya kan, untuk menjaga hubungan lebih baik ya, seperti itu. Ya mungkin untuk yang belum ikut ya kan, agak sulit ya mungkin bisa menerima tentang konsep Soulmeter ini atau apa tiba-tiba. Cuma mungkin yang bagi mereka yang memang sudah terbuka dulu hatinya untuk mau mencoba untuk paling tidak melihat yang podcastnya Bunda, ataupun juga mengikuti meditation online-nya ya kan, mungkin dari situ baru ada satu kesadaran dan keinginan lah untuk pengen tahu lebih lanjut seperti saya lah awalnya. Kalau enggak kan pasti kalau tiba-tiba ini ada yang seperti ini, skeptis ya mungkin ya, dianggapnya apakah ada aliran agama baru atau apa ya. Tapi mungkin dengan ya seperti Bunda bilang juga dan Dr. Hasto juga bilang bahwa kita nggak bisa semuanya itu istilahnya itu tiba-tiba percaya aja gitu ada ya kan, buku pun juga nggak boleh langsung kita percaya apakah kebenarannya atau bukan ya kan. Jadi lebih baik untuk benar-benar datang ya kan, saksikan sendiri dan rasakan sendiri ya kan, dijalankan sendiri sehingga benar-benar bisa mengetahui bahwa ini loh yang lebih benar dan lebih tepat gitu loh, untuk kita menjadi pembimbing, menjadi dasar dan panduan kita lah untuk bisa lebih ke arah yang lebih spiritual sih ya, perjalanan spiritual kita. Soul sendiri untuk saya pribadi sudah jadi jalan utama untuk saya, untuk ke depan betul-betul saya bisa menjalankan kehidupan spiritual saya. Karena balik lagi dari dulu pun juga tujuan hidup untuk apa ya kan, dan di sini yang saya bisa ketemukan tujuan hidup yang sebenarnya di Soul. Mari bertumbuh bersama, Soul is Solution. Iya, jadi awalnya pengen tahu banyak hal, akhirnya yang ketemu bukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya, tapi malah tujuan hidupnya nih Bunda. Menarik sekali pengalamannya nih. Cuman kan yang dari sini nih jadi banyak pertanyaan sebenarnya yang bisa muncul kan. Salah satunya ya mengacu lagi kayak yang tadi Bunda omongin tentang mengukur tanpa mengubah state. Iya. Ini tadi teman kita Kiavano udah sempet jelasin dikit di di chat nih Bunda. Boleh izin saya bacain? Ya, silakan. Dia kan bilang gini, dalam mekanika kuantum proses pengukuran akan mengubah state dari yang tadinya merupakan gelombang menjadi partikel, tapi Soulmeter sepertinya bekerja dengan cara yang berbeda. Apakah seperti ini ya Bunda? Teknik pengukuran lain mengukur langsung ke objek.
maka kemungkinan state berubah karena intervensi. Jadi ya kayak tadi saya ceritain, saya pegang aja sudah ada proses perubahan. Dan apalagi kalau misalnya ada ego yang malah bisa bikin proses ini berubah terus gitu. Jadi ya akhirnya nggak bisa nemuin kondisi dia sebelum ego itu jalan gitu. Nah, malah egonya yang terbaca. Betul. Sedangkan soulmater mendapatkan informasi langsung dari Tuhan. Itulah sebabnya kita harus bersejenis dengan Tuhan terlebih dahulu, yaitu adalah berserah, bebas dari kebohongan, bahagia dan lain-lain. Apakah seperti itu prosesnya? Iya, benar sekali. Ya, selama ini kan banyak orang ya mungkin di luar sana yang bertanya pada kekuatan yang lain, makhluk astral yang lain untuk mendapatkan informasi. Saking keponya manusia ya, pingin tahu. Kemudian mereka mencari dengan cara apapun, ya mungkin rasanya ada channeling lah, ada kerasukan, ada apapun untuk mengetahui yang tidak diketahui oleh manusia ini. Saya dulu juga sempat terlibat di situ, saking kepo juga, tapi ya itu sudah lewat ya. Akhirnya saya mengerti bahwa kebenaran sejati adalah kebenaran Tuhan, dan saya mulai lebih fokus untuk mengenali kebenaran Tuhan ini. Dan akhirnya saya juga mendapat jawaban bahwa kalau ingin mengetahui kebenaranku ya sejenislah denganku. Waktu itu saya benar-benar seakan-akan, oh iya Tuhan maafkan saya karena saya terlalu belok sana belok sini, masih nggak fokus pada kebenaran Tuhan saja, pengen tahu yang inilah yang itulah. Akhirnya saya meniatkan bahwa saya hanya fokus pada kekuatan Tuhan, hanya kekuatan Tuhan yang boleh memasuki tubuh saya. Dan semenjak itulah saya seperti tertuntun dengan kekuatan Tuhan, yaitu tadi lebih banyak seperti berdialog ya, diingatkan, ditunjukkan, dicoba lakukan ini, dan akhirnya saya mengamati dan mengambil kesimpulan. Ternyata ya untuk mengetahui kebenaran yang sejati ya kita harus mensejeniskan diri dengan energi Tuhan. Karena ya katakanlah saya bertanya kepada Tuhan, kebenarannya yang bagaimana? Untuk bisa membuat kesejenisan dengan Tuhan, maka konsep yang kita lakukan di soul adalah pemurnian batin, membersihkan kegelapan-kegelapan. Dan tanpa disadari dengan proses membersihkan kegelapan di proses pemurnian tadi, Pak Yus juga bilang yang biasanya di pemurnian tadi Bu Mena juga ya, itu juga mengatakan di pemurnian, karena di proses pemurnian inilah melepas kegelapan di dalam diri dengan energi Tuhan yang memasuki tubuh kita. Ya sebenarnya akhirnya membuat semua orang terupgrade secara energi semakin kuat dengan kekuatan Tuhan, dan membuat proses energi di dalam dirinya bersirkulasi dengan baik karena gelap itu sudah dibersihkan. Ya, dengan sirkulasi energi yang meningkat, ditambah ada senamnya juga yang membuat sirkulasi lebih kuat lagi, mereka mampu melihat energi, mereka mampu merasakan energi, dan akhirnya ya mulai bisa mengukur. Ya, jadi akhirnya ya itu kuncinya, mensejeniskan diri dengan energi Tuhan. Nah, selama ini informasi-informasi kan terjadi begitu. Misalkan kita mau tahu informasi dari leluhur, kita harus mensejeniskan diri dengan energi leluhur. Tapi tidak bisa energi leluhur yang sudah lahir. Maka energi leluhur yang masih bingung inilah yang kita tarik, kita cari informasinya. Kita mau tahu energi di suatu tempat ya berarti informasi dari yang kesejenisan itu. Nah, sedangkan kita mau mencari informasi kebenaran yang tertinggi, ya terhubunglah dengan Tuhan. Buatlah kesejenisan dengan kekuatan Tuhan. Ya, jadi saya mengamati proses mereka yang bertumbuh, mereka yang punya keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan kuat, pasti cepat. Ya, karena kelayakannya ada. Tapi mereka yang meragukan kekuatan Tuhan, yang masih asik dengan kekuatan-kekuatan lain, biasanya ya mereka menggunakan terus dipakai huka-huka ini, itu akhirnya
soul meternya tidak akurat. Ya, karena mereka tidak bisa mengendalikan dirinya, mengendalikan pikirannya, mengendalikan proses berserah kepada Tuhannya. Ya, jadi ya menurut saya memang soul meter itu hanya diperuntukkan pada mereka-mereka yang berserah kepada Tuhan, karena disitulah Tuhan menunjukkan betapa Tuhan sangat mencintai diri kita. Ya, ketika kita berserah kepada Tuhan, Tuhan akan memenuhi semua kebutuhan kita dan Tuhan akan melapangkan semua jalan kita. Ya, proses berserah inilah yang menurut saya lebih dalam. Akhirnya saya lebih perkuat dalam setiap workshop saya. Saya lebih ada rasa haru ketika melihat banyak orang berserah pada Tuhannya, melepas semua kegelapan ego, cemasan, ketakutannya, dan membuat mereka bahagia. Itu yang membuat saya semangat berbagi. Ya, walaupun mereka ada beberapa bilang, oh saya belum mendapat manfaat soul meter karena masih harus berlatih. Enggak masalah, yang penting proses pemurnian ini mampu membersihkan lebih dalam dan mengupgrade power energy. Ya, sehingga kita lebih dekat dengan Tuhannya. Dan itu terukur. Ya, jadi menurut saya ya bekal ini walaupun hanya workshop 3 hari itu yang dibawa hingga proses kematian. Ya, jadi kita sudah tahu jalan caranya, metodenya, ya kembali pada pilihan bijaksana dalam menyikapi jawaban ketika soul meter. Dan di situ tergantung pada manusianya kembali mau menggunakan atau tidak, itu bukan urusan saya. Ya, tapi bagi mereka yang menjalani proses berlatih berserah ini, saya yakin mereka mendapatkan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Ya, mereka akan dipenuhi semua kebutuhannya, jalannya pun dilancarkan, akan tahu oh jangan ke sana, akan tahu dengan soul meter jangan dimakan racunnya banyak walaupun kata orang itu baik. Jadi tahu kebenaran berita, tidak hoax ya, tidak hanya sekedar omong doang tapi kenyataannya bisa tahu. Jadi akhirnya saya melihat dengan proses soul meter itu, kalau di Jawa weruh sadurunge winarah. Jadi tahu sebelum kejadiannya itu terjadi, kita jadi sudah berkesadaran, oh iya Tuhan, ya saya paham, saya menyadari ini, saya bersyukur, akan terus lebih bersyukur kepada Tuhan dan tanpa disadari mengupas kegelapan sedikit demi sedikit, karena barang siapa mengenal dirinya dia mengenal Tuhannya. Mereka tahu berkesadaran dia salah, dia minta maaf, memaafkan, dia tahu bahwa dia tidak harus menanam hal buruk, ya. Dia mulai ngerem ketika dia mau marah, ya akhirnya semua dengan proses penuh kesadaran, sadar bahwa dirinya sebagai manusia yang membutuhkan Tuhannya. Ya. Oke, berarti sebenarnya orang mungkin berpikir dia akan mendapatkan proses transformasi setelah mahir soul meter. Tapi sebenarnya dalam prosesnya pun, di workshopnya sendiri pun sudah ada proses transformasi, ada proses upgrade power duluan di proses workshopnya sendiri. Iya, jadi transformasinya bukan setelah workshop ya, pada saat workshop itulah, pada saat, jadi menurut saya yang proses pembelajaran pertama itu berserah dulu, menyiapkan proses batin, membuat kesetaraan dulu, kesejenisan ya, kesejenisan dengan energi Tuhan. Yang gelap-gelap itu dibersihin dulu. Kalau nggak bersih, gimana mereka bisa menerima energi Tuhan? Ya, bagaimana mereka bisa netral? Tentu gejolak-gejolak emosi, apalagi nafsu masih kemana-mana. Itu akan mempengaruhi hasil dari proses soul meter. Ya, disinilah banyak pemurnian yang lebih dalam. Apalagi hari pertama berhubungan dengan soul reflection, hari kedua dengan persiapan untuk berserahnya. Jadi berserahnya itu harus benar-benar sampai dalam, dan disinilah yang tadi Pak Yus bilang rasanya dosa-dosa itu semua luruh lantak
Karena kegelapan itu seakan dilolosin semua ya. Jadi ya kita bersyukur dengan proses itu. Ada yang ya maklum ada yang sudah usia gitu belajar, masih belum bisa karena keterbatasan mendengar, tapi paling tidak proses upgrade secara energi untuk lebih bersih batin ini sudah dijalani. Dengan dasar berserah itu dapat menjalani proses hidup lebih baik. Bunda ngomong kayak gitu jadi ini nih apa? Kayaknya relate sama apa yang ditulis sama Mbak Kokon ini, Bunda. Iya, gimana? Ya ini untuk mention ke Istighfar Maulana, cuman saya lihat secara general kan. Kutipan dari Mbah Rumi, tugasmu bukan mencari cinta Tuhan, tapi menemukan segala penghalang cinta Tuhan yang kau bangun dalam dirimu. Iya, benar. Saya merinding loh Mbak Kokon. Tapi kalau cuma ditemuin juga nggak berubah. Menyelesaikan. Harus diselesaikan. Harus diselesaikan. Iya, benar. Caranya? Jadi workshop Soul Matter ya. Jadi proses workshop Soul Matter sendiri adalah proses transformasi, menemukan tembok-temboknya itu, penghalang-penghalangnya itu, dan merobohkannya. Ya. Jadi energi Tuhan masuk lebih banyak. Proses sejenisan ya, semakin mendekati. Ya, semakin mendekati, jadi informasi pun dapat ditangkap. Bisa speak-speaknya lebih enak. Gitu. Ya kan, ini Bunda ngomong seperti itu, informasi dari Tuhan pun kan dalam bentuk energi kan? Ya. Bukan kita nanya terus langit kebelah keluar suara dari atasnya, enggak, tetapi energinya yang muncul. Iya. Memang seperti inilah seharusnya ya manusia berkomunikasi dengan Tuhannya, bukan dengan doa-doa yang muluk-muluk ya, dengan permintaan doa, dengan pengulangan nama, mungkin sudah pernah kita bahas, tapi dengan proses kebersihan hati. Nah, di metode Soul Matter itu kan melolosi ya penghalang-penghalang tadi yang dibilang Mbak Kokon tadi, penghalang-penghalang itu yang diruntuhkan dengan ego ya, semuanya kita memahami proses itu, dan dasarnya kita akhirnya mengerti bahwa energi Tuhan lu seperti ini ya. Jadi Tuhan itu dapat dikenali secara berfisik ya di dalam diri kita, karena Tuhan tidak berfisik tetapi secara energi dengan kemaha kuasanya, dan energi Tuhan inilah yang dapat kita kenali, kita rasakan. Bahkan semakin dalam nanti proses keberserahan kita kepada Tuhan, kita akan tahu betapa Tuhan itu menghindarkan kita dari bahaya ya, memberikan rasa keindahan dalam hidup kita, bahagia, damai, kepenuhan akan cinta Tuhan, yang dimana orang lain tidak bisa, manusia atau makhluk lain, ciptaan Tuhan lain ini tidak bisa memenuhi diri kita. Ya, bagi saya itu sesuatu yang luar biasa. Jadi harapan saya ya, saya ingin semua orang bisa merasakan hal tersebut, karena itulah bekal kita untuk kembali pulang. Bukan suatu hal yang muluk-muluk, tapi setelah proses ini saya melihat penyadaran diri setiap orang yang belajar bertumbuh menjadi lebih baik. Dan saya rasa juga tidak ada sesuatu yang instan, semua butuh proses, butuh telaten ya, ketelatenan atau istilahnya mau untuk bertumbuh. Dan di sini saya juga melihat seleksi alam. Walaupun mereka sudah mendapat kelayakan karena melayakkan diri, tapi kalau mereka tidak terus melatihnya, terus muncul lagi egonya dan kesombongannya, pasti mereka akan tidak lagi dapat menggunakan Soul Matter ini dengan akurat ya. Karena kesombongannya semakin memuncak, yaitu tadi mulai muncul lagi
proses intervensi terhadap apa yang diukur, walaupun orang lain merasa dia hebat. Ya, orang yang diukur, wah hebat ya. Tapi apakah itu akurat? Karena banyak orang lain yang gampang dibodohin karena mereka tidak tahu. Ya, jadi ya kembali pada pilihan. Ya, mudah-mudahan dengan proses ini paling tidak dasar soulmeter ini dipahami, terkuaklah semua misteri semesta. Ya, jadi kenapa kita mengangkat nih misteri semesta? Karena dengan metode soulmeter inilah sebenarnya misteri semesta ini dapat terkuak. Kita bisa tahu kebenarannya. Saya tidak gegabah hanya saya tahu, tidak. Saya ajak mereka-mereka yang belajar untuk mengetahui dan mereka pun akhirnya tahu juga. Ya. Dan ya karena semua itu berupa energi ya benar. Ya, dan itu ilmu energi itu ilmu pasti ya. Ya kalau nggak ada ya nggak akan terpancar. Bahkan dalam bentuk pikiran, niat itu sudah terpancar gitu. Makanya rekaman-rekaman jiwa, rekaman-rekaman past life itu dapat diketahui. Rekaman suatu tempat bisa diketahui, rekaman dari suatu benda, misalnya benda antik bisa diketahui, ya semuanya bisa. Dan bahkan proses-proses yang nggak, bukan proses ya, jiwa-jiwa atau makhluk-makhluk yang nggak kelihatan pun bisa diketahui. Bisa diketahui. Ya, menurut saya yang paling luar biasa, saya bisa mengenali Tuhan saya. Iya, itu dia. Saya bisa merasakan betapa Tuhan mencintai saya. Itu aja. Ya, jadi, itu yang luar biasa. Realitanya diperluas banget karena ya kalau kita cuma ngandelin fisik aja, ya ini proses yang sangat terbatas. Iya, pada saat orang masih bingung dengan Tuhannya, masih bingung dengan apa sih sebenarnya hidup ini, masih bingung dengan kebenaran di alam ini, paling tidak saya sudah bersyukur bahwa saya yakin dan percaya bahwa Tuhan ada dan Tuhan mencintai kita semua, dan itu sangat indah buat saya. Oke. Kalau ngomong seperti itu berarti sebenarnya proses soulmeter ini dibutuhkan sama semua orang, Bang. Iya. Tidak hanya ya semua orang. Ya, soalnya kita kan buka pendaftaran cuma untuk orang ya, Bun. Walaupun pada waktu pembelajaran soulmeter yang bukan manusia pun ikut belajar ya. Ya, tapi kan tidak terdaftar ya. Tidak ada. Atau pendaftarannya beda. Enggak lah, saya tidak membuka pendaftaran yang begitu nanti. Cuma biasanya yang ngikut para pesertanya. Waduh. Tidak diundang, datang tidak undang, pergi juga tidak diantar. Karena apa? Begitu energi Tuhan diturunkan, mereka ambiar semua. Yang bersyukur pesertanya. Tiba-tiba kok jadi ringan banget gitu ya. Sebelumnya yang gandoli banyak desa. Oke. Jadi proses yang emang maksudnya dibutuhkan iya, cuman apakah semua orang mau menuju sana, ya itu pilihan ya. Makanya tidak ada promosi harus begini begitu ya, jalannya aja. Oke. Ada satu pertanyaan yang mungkin menjadi ganjelan beberapa orang nih ya, adalah proses soulmeter kan kita untuk mengetahui kebenaran yang ada di alam. Dan bagi beberapa orang itu malah jadi kok kesannya jadi kayak pilih-pilih ya, cuman pengen yang bagus-bagusnya aja, begitu jelek dia nggak mau dilakuin gitu. Nah itu gimana, Bun? Oh, sebenarnya bukan demikian ya. Kita malah mau akan tahu baik dan buruknya gitu. Jadi dengan proses soulmeter ini sebenarnya kita kan diberikan oleh Tuhan kehendak bebas yang lebih luas lagi untuk menentukan pilihan dengan bijaksana. Kalau sudah tahu itu buruk, sekarang kita dikasih ini, bersyukur sekali loh bisa tahu buruk, baik dan buruk. Bahkan dalam suatu kitab itu saya dapat baca bahwa orang yang mampu memilah antara kebaikan dan hal buruk itu adalah orang yang suci, orang yang patut disucikan, karena dia bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Tentunya dengan proses dia mempunyai kelebihan memilah antara ini benar dan ini salah, dia akan
dapat menentukan pilihan yang bijaksana. Ya, menjadi orang yang bijaksana itu syarat pertama adalah tahu antara yang baik dan yang buruk, yang salah dan yang benar. Nah, di alam ini banyak sekali opini orang. Opini orang itu banyak sekali, bayangkan berapa otak manusianya ya, dengan opininya masing-masing. Sedangkan kebenaran Tuhan itu tidak berdasarkan opini manusia. Manusia terbatas, kebenaran Tuhan tidak terbatas. Maka ketika kita bisa mengetahui kebenaran yang sejati di alam ini, kebenaran Tuhan ini, itu bagi saya sudah suatu yang luar biasa. Nah, seandainya dengan kita tahu ya kebenaran Tuhan ini, wajar dong orang memilih yang baik untuk dirinya. Kalau memang itu ada hal buruk, ya jangan dong dilakukan. Ya, untuk tahu yang benar salah aja butuh proses, ya kan? Dia harus sejenis dengan Tuhannya, energi Tuhan, baru dia bisa menguak tabirnya. Baru dia tahu ini benar, ini salah. Berdasarkan kebenaran Tuhan, bukan berdasarkan opini manusia. Ya, jadi kalau kita memilih kelihatannya kok yang dipilih baik-baik saja, ya wajar. Proses untuk dapat sampai pada mampu menguak kebenaran sejati itu bukan proses yang pendek, butuh tadi keberserahan pada Tuhan. Ya wajar dong kalau Tuhan ngasih jalan yang baik buat mereka-mereka yang berserah kepada Tuhannya. Jadi dengan soulmeter ini bisa terukur, oh ya sudah lewat jalan ini aja, taunya benar lewat sini. Kalau coba jalan lewat satunya longsor, ya itu jalan, itulah Tuhan sayang, cinta sama kita, menyayangi kita semua, sehingga mereka yang bisa mengetahui hal ini ya dilayakkanlah dengan hal kebaikan. Tapi kan di sini tentu ada ya pengaman dalam proses soulmeter, ya bisa boleh aman ya, nanti itu ada bahasanya sendiri. Oke, jadi intinya ya dengan memperluas realita ya kita jadi lebih paham rambu-rambunya. Dan akhirnya ya sebenarnya kalau saya dari Bunda ngomong seperti itu, saya jadi pikir ini sebenarnya melengkapi pemberian Tuhan, yaitu kehendak bebas ya Bun. Iya. Soalnya seakan-akan Tuhan ngasih kita kehendak bebas, tapi kita nggak dikasih tahu mana yang benar mana yang enggak. Itu ntar akhirnya malah jadi menyesatkan diri sendiri gitu. Iya, banyak yang tersesat nih dengan opini-opini orang, ya kan? Toh maaf, yang membuat nama label agama kan juga manusia. Padahal kehendak Tuhannya tidak demikian, kan gitu. Bahwa semua adalah pembelajaran mengenai ketuhanan. Cuma manusia mengkotakkan ini agama. Padahal ya semua jalan menuju kembali kepada Tuhan. Oke. Nah, disinilah kita sekarang diberikan kehendak bebas itu mampu ya menguak tabir mana yang benar, mana yang salah. Nah, sekarang kalau kita tahu kebenaran Tuhan, ya sudah pasti toh yang bisa tahu sampai kebenaran Tuhan pasti milih yang baik. Iya, walaupun kalau mau milih yang buruk masih bisa juga ya. Boleh-boleh aja, tapi cuman kan nggak mungkin kan? Mau milih yang buruk. Enggak lah. Intinya jadi fair. Milih, silahkan milih, tapi udah benar-benar tahu. Iya. Bukan, ya kamu pilih deh kanan apa kiri. Terus jalannya cepetan mana? Ya nggak tahu, pokoknya pilih aja dulu. Iya. Sebelumnya kan jadinya lebih sering seperti itu. Iya, kalau sekarang kan sudah tahu konsekuensinya masing-masing, mau pilih yang mana. Kalau ini begini, kehendak Tuhannya kecil, kamu mau pilih enggak? Nah, kita sudah ada bayangan, kehendak Tuhannya kecil berarti masalahnya banyak banget. Yang ini kehendak Tuhannya besar. Tapi kembali ke ego kita, berserah enggak dengan kehendak Tuhan yang baik ini? Atau ego saya masih pingin yang ini? Ya silahkan pilih lah. Oke, jadi ikut soulmeter tidak membuat diri Anda serta-merta langsung menjadi orang yang baik banget gitu, enggak. Karena ya ini adalah satu proses, kita bisa bertanya dan bisa mendapatkan informasi, tapi pilihan pilihan yang diambil tetap balik ke pribadi masing-masing. Benar. Mungkin mau melakukan atau tidak. Tapi dari proses di balik ini semua, sebenarnya kita berlatih untuk terus berserah pada Tuhan.
Ya, bukan terserah tapi berserah. Ya, beda antara terserah dan berserah. Pasrah juga beda. Iya. Oke, jadi yang penting udah clear semua. Misalnya orang udah paham, nggak berpikir bahwa proses ini adalah proses paranormal. Karena emang bukan berpikir bahwa ini adalah proses alat, karena nggak ada alatnya. Ada alatnya tubuh kita ya, sendiri. Tubuh kita aja. Dan nggak berpikir bahwa ini nanti cuman terawangan atau apa maksudnya gift yang emang dimiliki sama beberapa orang aja. Walaupun teman-teman yang sudah terlatih di kehidupan sebelumnya biasanya lebih cepat, tapi balik lagi egonya seperti apa. Dan nggak perlu khawatir lagi, aduh kalau bagian yang hal seperti ini nanti dipakai untuk hal buruk gimana gitu. Karena begitu udah terserah mau dipakai hal buruk, pilihan resiko tanggung sendiri. Oke, clear. Kalau setelah ikut Soulmatters buka perdukunan, silahkan, resiko tanggung sendiri. Jangan-jangan ada yang sertifikat Soulmatternya ditampang gitu kan. Praktek perdukunan. Ya, dan ya mungkin seperti itu, jadi lebih paham, lebih bijaksana. Jadi fair mengambil keputusan dengan data, nggak cuman pakai rasa doang. Benar sekali. Oke, mungkin sudah cukup kali bahasannya kali ini, Bun. Diukur dulu, speak dulu. Saya yang deg-degan. Masih 9. Makanya saya juga ngerasa seperti itu. Sepertinya ada yang kurang deh. Iya. Menurut manusia belum tentu baik menurut kehendak Tuhan. Itu yang perlu kita pahami. Banyak orang sekarang ingin terlihat baik di mata manusia, ya, dengan semua atribut lah, dengan ritual dan semuanya, karena itu dianggap sebagai proses bakti, proses penyerahan diri, proses segalanya. Tapi ternyata baik di mata Tuhan sebenarnya tidak perlu atribut maupun ritual, karena baik di mata Tuhan itu dilihat dari proses kebersihan hati, proses di mana kita mampu membersihkan hambatan-hambatan, ya tadi yang dikatakan Rumi, penghalang-penghalang besar di dalam diri kita, kegelapan yang ternyata hasil dari ciptaan diri kita sendiri. Maka kalau kita paham dengan proses ini, tidak perlu apa yang dikatakan orang, tidak perlu takut dengan apa yang dikatakan orang, tidak perlu takut dengan perbedaan ketika kita melakukan sesuatu yang berbeda dengan yang lain. Tapi pahamilah, selama kita melakukan semua proses dengan keikhlasan dan berserah kepada Tuhan, menyiapkan ruang di dalam diri kita untuk terus suci di mata Tuhan, maka itulah yang terbaik yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan. Dan itulah mungkin yang akan Tuhan akan melihat kita, dan 1 langkah kita menuju Tuhan, 1000 langkah Tuhan akan memeluk diri kita. Jadi upayakanlah semasa Bapak Ibu masih hidup, karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggal, ya. Saya rasa pembelajaran di Soulmatter akan merupakan dasar yang kuat untuk bisa kita menjalani kehidupan dengan lebih ikhlas, lebih berserah, tidak sekedar kata-kata saja, tapi benar-benar membebaskan diri dari keterikatan-keterikatan secara batin yang tanpa kita sadari menjauhkan diri kita dari keberadaan Tuhan. Dan semakin kita suci, karena tidak ada lagi kekotoran batin, semakin kita bercahaya dengan kekuatan Tuhan, maka itulah jalan bagi kita untuk dapat menyatu dengan kekuatan Tuhan, ya, mencapai kesadaran murni, tidak lagi terlahir kembali sebagai manusia.
Ya, inilah jalan untuk mencapai proses tersebut. Oke? Belum 10 juga. Ya. Bu Lia Siti Calia, Tuhan ingin dikenali dan kebersatuan dengan Tuhan hanya dapat dipahami dengan energi. Ya. Jadi penting berkomunikasi melalui energi, dalam hal ini soul matter ya. Untuk mengetahui yang terbaik untuk kita ya Bunda. Iya. Berarti sebenarnya proses, ya ini adalah cara Tuhan nunjukin kalau Tuhan sayang sama kita, karena yang selama ini kayaknya ada barrier yang besar antara manusia sama Tuhan. Bahwa ya Tuhan gak mungkin bisa komunikasi sama manusia. Sekarang ya ternyata bukan karena Tuhan yang gak bisa, manusianya aja yang gak nangkap gitu. Iya, benar. Dan ini salah satu cara untuk bisa menangkap dan menerjemahkan ya pesan-pesan yang ada menjadi satu proses informasi. Jadi nggak salah sambung lagi. Iya, nggak salah sambung. Karena apa yang menjadi persepsi manusia berbeda ya dengan persepsi Tuhan ya, istilahnya itu tadi, suci di mata manusia berbeda dengan suci di mata Tuhan. Mengapa kita tidak mengarah pada kesucian yang sebenarnya Tuhan kehendaki, yaitu ketika kita mengetahui kebenaran Tuhan dan menerapkan kebenaran itu dalam keseharian kita, maka tentu kualitas hidup yang lebih baik seperti yang Tuhan janjikan akan kita dapatkan. Ya, barang siapa berserah kepadaku, aku akan memenuhi semua kebutuhanmu dan aku akan melapangkan semua jalanmu, serta menjaga orang-orang yang kamu cintai. Nah, itu sangat luar biasa. Tidak ada ketakutan, kecemasan dalam menjalani hidup, karena dengan kita berserah semuanya seakan-akan terbebaskan kegelapan atau rasa yang tidak nyaman, cemas, takut akan terbebaskan. Dan dengan berserah itu ya melayakkan diri sebenarnya. Iya. Upaya manusia untuk melayakkan diri lebih dekat dengan Tuhannya adalah dengan proses berserah kepada Tuhan, yakin dan percaya bahwa Tuhan ada dan berada di dalam diri kita. Ya. Sama hasilnya. Sama hasilnya. Udah 10 pas ya. Sudah 10. Ya Bapak Ibu, inilah kalau kita di sini sharing bukan karena maunya kita udah ini aja ya, dan ya emang terukur oh ya udah 10 ya. Ya kan kita harus podcast ini kan juga suatu cara ya berkomunikasi dengan Tuhan. Apakah yang kita lakukan ini sudah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki ya, sehingga membuat podcast ini dapat membawa pencerahan pada banyak orang, bukan hanya sekedar mau saya maupun Dr. Rasto, tapi paling tidak saya sudah mengungkapkan semua apa yang Tuhan kehendaki untuk bisa dipahami oleh Bapak Ibu semuanya dan membuat Bapak Ibu dapat tercerahkan. Galau nih saya. Ada satu pertanyaan lagi sebenarnya, tapi nanti saya yang jawab Bunda. Cara belajar berserah tuh gimana? Clue-cluenya udah disebutin sama Bunda tadi. Cuman proses berserah itu bukan cuman proses pengetahuan aja. Ada proses power, ada proses latihan ya. Kalau memang benar-benar mau belajar ke arah sana ya ayo sama-sama bertumbuh di soul matter. Ya kan? Dan terus ada nanya lagi, gimana caranya belajar soul matter? Mulai dari langkah awal dulu. Langkah awal mengenal jati diri, karena kalau kita nggak mulai dari langkah awal, ntar masuk soul matter bingung. Ini gimana kan gitu kan? Awalnya dulu ikutin 4 aspek, baru ikutin workshop soul matter. Iya. Mungkin itu aja. Karena udah nilai udah 10. Iya, saya masih nunggu nih Dr. Rasto. Saya mau nanya Bunda lagi, ada closing statement nggak? Saya ukur closing statement ada nih SM-nya. Tidak ada sesuatu yang lebih berharga di bumi ini selain
cinta Tuhan yang mengalir dalam diri kita. Cahaya, cinta, dan energi Tuhan yang terus mengalir dalam diri kita adalah harta kekayaan yang terbesar yang kita miliki. Untuk itulah manusia perlu upaya untuk melayakkan diri untuk proses ini. Seandainya proses ini dapat Bapak Ibu capai, maka inilah kekayaan yang terbesar yang Bapak Ibu dapatkan dalam kehidupan saat ini. Itu aja. Nyapainya juga nggak apa ya, nggak nunggu dilayakkan ya. Iya. Harus kita yang harus melayakkan. berupaya. Oke. Ya, sudah, terima kasih banyak. Jangan dulu, belum. Kenapa? Ya. Oh iya. Ditunggu ya, Reva. Oke, closing statement dari Bunda udah, giliran saya mungkin bisa dibantu Deva. Ya. Yang kasat terukur tepat, yang hanya zat sering terlewat. Karena sulit menyatukan pendapat, data yang ada disimpan rapat-rapat. Sulit terlihat oleh mata, saking halus sering dikira tidak nyata. Namun semua data-data terpancar lampaui kata-kata. Tradiasi jujur apa adanya tanpa ada perak hiasi esensi. Tinggal temukan cara tangkap informasi secara lengkap dan mantap. Terjemahkan informasi tanpa intervensi. Ego yang bergelora segera dikremasi agar esensi dapat dikemas dengan cepat tanpa harus lemas. Jika terarah, nggak perlu muter-muter. Tiap langkah menuju center, semua tampak jelas seperti di center. Semua lebih mudah dengan soulmeter. Wow, luar biasa. Terima kasih Dr. Hasto, setiap kata-kata sangat menyentuh ya. Jadi ya begitulah ketika kita terhubung dengan Tuhan, segalanya menjadi luar biasa. Ya, mungkin itu aja. Udah Hari haru-haru sendiri. Energi Tuhan mengalir sangat luar biasa. Saya sangat bersyukur untuk hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya menjadi lebih baik dengan proses pembelajaran hari ini. Iya, dan kita berdua undur diri dulu. Mari bertumbuh bersama. Mari bertumbuh bersama.